kan sudah didiklat, sudah profesi, sudah pelatihan, sudah mendapatkan kewenangan, pelimpahan kewenangan tadi itu. Nah, sekarang mereka harus mendapatkan upah yang lain. Kalau kita bicara Satpam ini sebetulnya sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun dibentuk di era kepemimpinan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Awaludin Jamil almarhum. Itu di tahun 1980, dan nanti tanggal 30 Desember 2020 ini genap 40 tahun, berulang tahun. Dalam perjalanan 40 tahun ini yang namanya dulu belum profesi, Satpam masih pekerjaan biasa. Itu mengalami pasang surutnya. Pasang surut, tarik ulur sana, tarik ulur sini, seragamnya juga begitu. Kemudian di dalam perjalanannya tadi itu kita prihatin ya pada teman-teman anggota Satpam ini. Kalau kita lihat dari kesejahteraannya, Bang, kesejahteraan itu gaji atau upahnya seperti itu, sehingga masyarakat melihat itu bukan pekerjaan, kita katakan pekerjaan yang membanggakan. Kemudian atas situasi ini, mungkin kalau kita lihat Satpam, kalau kita saksikan di televisi itu kan jadi bahan guyonan ya. Jadi bahan guyonan. Ya, dibully Satpam untuk lucu-lucuan. Nah, kita selaku pembina, kita berbicara dengan asosiasi. Nah, kita bersepakat tadi untuk mengangkat harkat. Jadi Perpol 4 ini itu di balik itu ada pemuliaan profesi Satpam. Nah, gitu. Di Perpol nomor 4 ini tahun 2020 tentang memuliakan betul profesi sebagai seorang Satpam. Tadi Bapak kalau mau mengangkat harkat dan martabat, kita nggak pernah lepas nih dari UUD. Bagaimana? Karena kalau UUD ini ujung-ujungnya duit, apakah juga ada satu penyesuaian? Mungkin berdasarkan UMP atau kesejahteraan lainnya? Sekarang di Perpol 4 itu Satpam menjadi profesi ya. Satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas ya, yang menjalankan fungsi kepolisian terbatas tadi itu. Nah, dari situlah Polri secara teknis melakukan pembinaan, mulai dari proses rekrutmen, kemudian pelatihan. Pelatihan ini bisa diselenggarakan oleh Polri, juga bisa diselenggarakan oleh BUJB. Jadi artinya untuk menjadi profesi Satpam yang sekarang akan ada satu pelatihan, pengarahan-pengarahan gitu ya. Jadi bukan sembarang menjadi Satpam, karena itu nantinya juga akan mengikuti penyesuaian dari honor mereka, gaji mereka untuk setiap bulannya. Disitulah ketika nanti sejahtera itu yang salah satu termasuk untuk memartabatkan profesi Satpam tersebut. Pak, ada syarat nggak sih? Nanti yang harus menjadi Satpam sekarang harus yang ganteng-ganteng, harus yang cantik-cantik. Aduh, kalau kamu kayaknya nggak cocok deh, karena tinggi badannya kurang. Ada nggak seperti itu, Pak? Kalau ganteng cantik itu kan relatif ya, dan itu karunia Allah SWT, nggak boleh ditolak itu. Dan kita tidak mengatur masalah itu. Kita berdiskusi dengan asosiasi bahwa anggota Satpam itu yang penting harus sehat jasmani dan rohani, itu harus. Kemudian tinggi badan juga nggak terlalu beda jauh dengan anggota Polri, karena dia kan pengemban fungsi kepolisian. Kita kalau lihat Satpamnya setengah muk yang atau 150, tingginya 155, nanti orang lihat itu kok kurang ada wibawanya, pakai seragam begini udah gendut pendek. Nah, itu kan nggak enak dilihat. Tetapi kita berupaya ya, bukan mungkin bagi mereka saudara-saudara kita yang kondisi begitu barangkali profesi lain lebih tepat. Tapi yang kita persyaratkan tadi itu tetap ada tinggi badan minimal, misalnya yang perempuan 155, yang lagi 160, sehingga dari performan itu kelihatan. Kemudian yang penting lagi, Polri juga menyiapkan desain kurikulum dan bahan pelajaran. Itu membentuk kompetensi. Sebagai sebuah profesi, dia harus punya kompetensi khusus, Pak. Ya, maka tadi kompetensinya Satpam itu adalah ada di Polri sebetulnya, didelegasikan kepada Satpam melalui pendidikan pelatihan. Nggak bisa ujuk-ujuk datang
Pak saya mau jadi satpam terus minta baju, nggak bisa. Itu zaman dulu, tapi sekarang udah diatur. Jadi tidak bisa jalur ya, khusus gitu ya. Nah, kemudian bisa nggak ada jalur khusus kan? Nggak ada. Sekarang kan tetap harus melalui BUJP. Iya. Banyak juga nanti peminatnya karena berseragam polisi. Karena saya kenal sama Pak Edi, saya boleh nggak nitip jalur khusus itu Pak? Nggak ada, harus jalur yang sudah tersedia tadi direkrut oleh BUJP, oleh pengguna jasa yang lain, kemudian nanti koordinasi dengan Polri untuk proses pelatihannya gitu Pak. Jadi ada pelatihan? Ya ada, yang profesi Pak, profesi harus punya kompetensi. Jadi bangga menggunakan seragam satpam pemirsa. Ya. Dengan nanti mungkin ada tanda kepangkatan tersendiri kepangkatan yang akan diberikan berdasarkan skill dan pelatihan tersebut. Satpam adalah salah satu garda terdepan nantinya untuk membantu Polri menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Karena ketika terjadi satu kejadian di satu lingkungan, maka satpamlah yang saat itu terjun di lingkungan tersebut. Salah satu klaster perumahan contohnya itu akan ada satpam-satpam yang mungkin nanti akan terlatih, terdidik hingga situasi keamanan ketertiban dapat tercapai dan Indonesia akan menjadi aman, nyaman dan tertib. Nah, itu bukan salah satu harapan ya. Apakah ada lagi target khusus nih dari Polri? Nyambung lagi yang tadi masalah kompetensi Pak ya. Polri tadi menyiapkan regulasi tentang kurikulum, kemudian bahan pelajaran, bahan ajarnya, instrukturnya, kemudian proses pelatihan. Dengan kurikulum tadi selesai dan dia dinilai bisa menyelesaikan program pelatihan tadi itu, kemudian kepada yang bersangkutan diberikan ijazah sebagai tanda lulus pelatihan. Nah, itu tidak berhenti sampai di sana. Dia dari situ tuh belum bisa melakukan, belum mendapatkan kewenangan kepolisian terbatas tadi. Dia harus dikukuhkan oleh Polri ya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Tadi ada selembar kertas yang menyatakan bahwa kamu sudah layak dan patut menjalankan profesi satpam. Nah, itu di situ nanti akan tertulis kepangkatan dia. Tergantung jenis pelatihan yang dia ikuti. Kalau garda pertama, nanti begitu lulus, dikukuhkan, dia diberi pangkat sebagai pelaksana. Nah, dia diberikan tanda kewenangan, dia diberikan kartu tanda anggota, kemudian dia diberikan PIN, ya, PIN kecil itu, kualifikasi pendidikan pelatihan yang dia ikuti. Kemudian ada juga buku riwayat satpam. Ada buku riwayat satpam. Nah, setelah itu semua diperoleh, baru BUJP penyedia tadi baru bisa mempekerjakan dia. Nah, selama ini yang sedang kita perjuangkan dengan bersama-sama teman ini dari asosiasi, skala dan struktur upah kan sudah didiklat, sudah profesi, sudah pelatihan, sudah mendapatkan kewenangan, pelimpahan kewenangan tadi itu. Nah, sekarang mereka harus mendapatkan upah yang layak, upah yang sepadan dengan satu, kepangkatan dia, masa kerja dia, kemudian kalau dia sudah sertifikasi itu mestinya lebih, nanti dia masuk kelompok skala di struktur mana, termasuk kalau dia punya kecakapan khusus itu bisa mempercepat pola karirnya dia gitu. Nah, sehingga nanti akan berkorelasi kepada kompensasi yang dia peroleh gitu, seperti itu. Jadi pola karirnya juga diatur, yaitu untuk memberikan stimulus bagi teman-teman satpam ini supaya bekerja dengan semangat, bekerja dengan baik. Pengelolanya juga harus demikian, harus berbanding lurus. Satpamnya sudah bagus, pengelolanya bagus, pembinanya bagus, upahnya juga bagus. Ini proses pemulihan tadi yang kita roadmap itu seperti itu. Jadi,